Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa bisnis digital semester 5 dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Miftah Azhara dan saya Widya Hamzah. Perkenalkan, nama saya Damar Hamdani. Dan saya Baitu Subada. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal. Sebagai syarat remedial pada mata kuliah Cyber Security Management. Selanjutnya, jurnal yang kedua. Pada jurnal kali ini, penulisnya itu ada Rozi M. dan Daniel S. pada tahun 2025. Judul jurnalnya adalah Implementasi Sistem Monitoring Cyber Teks berbasis honeypot menggunakan Corey pada SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Sumbernya itu dari ELANG atau Journal of Interdisciplinary Research Vol 5 nomor 1 2025. Linknya ada di bawah. Oke, masalah utamanya atau problem identification-nya, penelitian ini berangkat dari meningkatnya ancaman serangan cyber pada sistem jaringan sekolah, khususnya upaya akses ilegal melalui layanan SSH dan Telnet. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kini semakin bergantung pada sistem digital, seperti server, aplikasi e-learning, dan sistem administrasi berbasis jaringan. Namun, banyak institusi pendidikan belum memiliki sistem keamanan yang memadai untuk memantau atau mendeteksi serangan. Masalah yang diidentifikasi adalah tidak adanya sistem monitoring yang efektif untuk mengawasi aktivitas mencurigakan dan mencatat serangan cyber yang terjadi. Sehingga sekolah beresiko mengalami kebocoran data atau kerusakan sistem akibat serangan brutal force and malware. Metode research. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dan implementatif dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada perancangan sistem menggunakan honeypot Corey sebagai alat untuk memancing dan mencatat aktivitas penyerang di layanan SSH atau Telnet. Yang kedua, ada penyimpanan data serangan dilakukan melalui database MySQL lalu ditampilkan dalam bentuk grafik menggunakan Kipograph agar mudah dianalisis. Yang ketiga, ada pengujian sistem dilakukan dengan sistem masih serangan brute force menggunakan aplikasi Putih dan Hydra kali Linux untuk memastikan apakah sistem dapat mendeteksi percobaan login ilegal. Yang keempat, ada analisis data log hasil serangan untuk mengetahui sumber, waktu, dan pola serangan. Metode ini tergolong kualitatif deskriptif karena berfokus pada penerapan teknologi dan pengamatan hasilnya untuk bukan hanya penguji hipotesis numerik. Pengujian menunjukkan bahwa sistem honeypot Corey mampu mendeteksi dan mencatat seluruh aktivitas penyerangan, termasuk address, username, ataupun password yang dicoba dan waktu serangan. Menolak seluruh akses ilegal karena Corey hanya menyimpulkan server asli tanpa memberikan akses nyata. Yang ketiga, menampilkan visualisasi data serangan melalui grafik sehingga mempermudah analisis pola dan frekuensi serangan. Dengan demikian, sistem ini terbukti efektif sebagai sistem monitoring dan deteksi dini early warning system di lingkungan sekolah. Implementasi honeypot juga membantu meningkatkan kesadaran keamanan jaringan bagi staf IT sekolah. Analisis dan pendapat atau critical analysis. Menurut kami, strategi mitigasi yang diterapkan dalam penelitian ini sangat relevan dengan kebutuhan keamanan cyber di dunia pendidikan Indonesia, khususnya pada sekolah-sekolah yang mulai bertransformasi ke sistem digital. Keunggulannya itu yang pertama, biaya rendah dan efektif. Honeypot seperti Corey bersifat open source, cocok untuk sekolah dengan anggaran terbatas. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi sekolah dapat memahami pola serangan yang melakukan langkah pencegahan sebelum sistem utama terkena dampak. Yang ketiga, mendukung edukasi digital. Implementasi sistem ini bisa dijadikan media pembelajaran keamanan jaringan bagi siswa SMK. Namun, juga ada catatan pentingnya. Jadi honeypot tidak menggantikan firewall atau antivirus, sehingga perlu dikombinasikan dengan sistem keamanan lain seperti MFA atau phishing segmentasi jaringan. Yang kedua itu diperlukan SDM yang memahami konfigurasi dan analisis log agar data hasil monitoring bisa dimanfaatkan optimal.
Yang kedua, harus memperhatikan aspek etika dan privasi, terutama dalam pencatatan alamat IP dan aktivitas pihak luar. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan contoh nyata bahwa pendidikan digital di Indonesia dapat memperkuat keamanan cyber dengan pendekatan praktis dan terjangkau. Strategi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital, aman, dan berkelanjutan di sektor pendidikan. Baik, kiranya cukup sekian review jurnal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.